Pemirsa, sabun cuci piring umumnya dibuat dengan bahan ekstrak jeruk nipis atau lemon. Namun di Aceh ada yang berbeda. Ada sabun cuci piring yang dibuat menggunakan ekstrak belimbing wuluh atau di Aceh biasanya sering disebut asam sunti. Untuk mengetahui seperti apa sabun cuci piring yang terbuat dari belimbing wuluh ini dan apa ya kira-kira yang membedakan sabun cuci yang diberi nama Ma'rah Pireng ini dengan sabun cuci pada umumnya, kita tanyakan langsung ke rekan saya Al-Hadi Habibi di Aceh. Jadi Hadi, apa bedanya nih? Ya, Dade, benar sekali. Ini dia namanya Ma'rah Pireng ya. Ini cairan pencuci piring, namun sabun pencuci piring yang satu ini berbeda dengan cairan pencuci piring pada umumnya karena cairan yang satu ini menggunakan bahan alami langsung dari bumi Aceh, dari ekstrak bahan asam sunti ya, atau dari belimbing wuluh. Dan katanya cairan pencuci piring yang satu ini lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan cairan-cairan pencuci piring merek-merek lainnya. Dan untuk lebih lanjutnya seperti apa proses pengolahan cairan cuci piring Ma'rah Pireng ini sebelum dikemas menjadi seperti ini yang berbahan baku asam sunti yang merupakan belimbing wuluh. Kita tanyakan langsung sama pemiliknya, kebetulan ada Kak Nur Anindia di sini ya, sedang memantau proses pembuatannya. Proses pembuatannya, iya. Kak Nindya, bisa dijelaskan Kak sebetulnya dari mana sih dapat idenya Kak bikin cairan atau sabun pencuci piring ini dari asam sunti? Karena kan biasanya selama ini asam sunti digunakan untuk bumbu masak atau untuk sayuran begitu ya. Kok bisa ini dijadikan sebagai untuk sabun gitu? Ya, jadi ini idenya sebenarnya untuk orang Aceh sendiri itu asam sunti itu banyak gitu ya di mana-mana. Dan orang zaman dulu, nenek zaman dulu itu menggunakan airnya disimpan, direbus, lalu digunakan buat pembersih lantai. Inspirasinya dari situ sebenarnya. Jadi inspirasinya dari cerita orang-orang tua memang orang zaman dulu di Aceh memang menggunakan air asam sunti ini untuk membersihkan lantai maupun juga kamar mandi gitu ya. Terus kemudian ini seperti apa akhirnya bisa menemukan formula seperti ini? Mengingat ini kan juga nggak gampang mungkin prosesnya, ada sebelumnya mungkin harus di riset dulu. Begitu. Nanti seperti apa nih? Langsung nemu dapat formulanya seperti ini atau? Enggak, sebenarnya ini terjadi produk seperti ini dengan bantuan berbagai pihak ya. Jadi kebetulan produk ini didukung oleh Universitas Syah Kuala, inkubator bisnis, di mana kita dibantu dalam formulanya gitu. Jadinya proses pembuatannya pertama itu adalah dari belimbing ya, belimbing wuluh segar. Belimbing wuluh segar yang seperti ini Mas Hadi ya. Jadi proses pertama adalah dari belimbing wuluh yang sesuai dengan standar kita, yaitu yang banyak airnya, kandungan airnya, lalu juga matangnya pas, lalu kita garami, direndam dan dijemur sehingga berubah bentuk menjadi asam sunti ya. Iya. Ini belimbing wuluh yang sudah difermentasi begitu ya. Betul, sudah difermentasi. Dan biasanya digunakan memang untuk bahan bumbu masak. Bumbu masak, betul. Ya, tapi untuk sabun ini kita standarnya adalah yang kadar airnya agak lebih banyak dibanding bumbu masak. Oke. Terus selanjutnya ini seperti apa proses pengolahan dari asam sunti ini kemudian berubah menjadi cairan pencuci piring? Oke. Jadi dari asam sunti ini kita ambil ekstraknya, airnya, lalu kita campur dengan bahan-bahan yang lain, Mas Hadi. Di sini ada kita menggunakan campurannya ya, ada air garam, lalu juga ada bahan-bahan lainnya yang diperlukan dalam pembuatan sabun. Dan yang membedakan dengan produk lainnya adalah bahan kimianya itu lebih rendah. Kalau untuk Ma'rah Pireng ini dibanding produk sabun deterjen lainnya. Jadi lebih ramah lingkungan. Lebih ramah lingkungan harapannya. Limbah yang dihasilkan atau bekas dari cuci piring menggunakan Ma'rah Pireng ini lebih ramah lingkungan. Lebih ramah lingkungan, ya betul. Tidak. Terus selanjutnya ini katanya dengar-dengar Ma'rah Pireng ini juga menggunakan konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat di Aceh ya. Betul. Bisa diceritakan seperti apa usaha ini juga melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat? Jadi kita mempunyai social engagement yang tinggi ya Mas ya. Jadi kita mengambil bahan bakunya itu langsung daripada masyarakat, dari petani. Dan kita membelinya dengan harga yang lebih tinggi dibanding mereka jual ke tempat lain, sehingga roda perekonomian itu berjalan gitu. Dan setelahnya masyarakat pun bisa menjadi penjual sabun ini lagi gitu.
Jadi kita mengambil bahannya dari mereka, setelah sudah jadi produk, mereka bisa menjual produk ini. Kalau prosesnya sendiri berapa lama nih Kak Nindya? Oke, jadi untuk proses pembuatan sabun, yang pertama itu adalah pengadukan ya. Jadi semua bahan itu diaduk, lalu setelah diaduk ini didiamkan 1 kali 24 jam. Lalu setelahnya kita isi ke kemasannya. Mas Hadi bisa dilihat di sini, kita udah ada mesin semi otomatis ya. Jadi harapannya higienisnya terjaga. Jadi sudah menggunakan sudah terjaga, konsep teknologi juga begitu ya? Teknologi, betul. Oke. Dan ini adalah produk yang sudah mendapatkan izin edar. Oke, jadi sudah ada sertifikasi Sertifikat izin edar dari juga. Dinkes Provinsi dan juga halal. Seperti Oke, itu. menarik. Terus kalau pemasarannya seperti apa nih Kak Nindya? Apakah kehadiran Marat Giring ini juga mampu bersaing begitu, mengingat kan sebelum-sebelumnya Harapannya juga banyak seperti begitu itu ya, Mas Hadi merek-merek ya. lain. Tapi untuk sekarang kita baru menjual di Provinsi Aceh, itu udah ada 6 kabupaten yang menjadi distributor kita, dan harapannya tahun ke depan kita bisa go nasional gitu ya. Jadi kalau pemasaran masih di Masih Aceh. di Provinsi Kalau Aceh segmennya yang sendiri memang seperti apa untuk sasaran pertama? Apakah segmennya fokus ke mungkin warung-warung makan atau ke rumah tangga langsung atau ke restoran-restoran seperti apa? Menarik pertanyaannya. Jadi harapannya kami adalah mengejar semua segmen. Jadi di sini kita membagi 3 kemasan strateginya. Yang pertama adalah kemasan botol. Jadi botol ini harapannya untuk ibu-ibu rumah tangga. Lalu yang kemasan yang kedua ini kita ada jerigen juga. Jadi jerigen ini kemasan 5 liter, yang ini kita targetkan untuk warung kopi, restoran, dan jauh lebih hemat penggunaannya. Jadi semua segmen ya. Kalau Iya. harganya sendiri ini seperti apa? Nah, kalau ini ada yang saset juga, kemasan refill yang kecil, ini harganya bersaing ya, dan harganya lebih murah dibanding produk yang lainnya. Dari segi kualitas pun kita bersaing dengan produk yang sudah ada. Itu kualitas memang nggak diragukan lagi. Artinya Kualitas memang nggak diragukan lagi. tidak ada misalnya yang komplain, wah ini ketika bisa menggunakan ini nggak terlalu bersih begitu. Kalau ini kan karena bahannya alami ya, jadinya nggak merusak. Pertama nggak merusak tangan, gatel atau seperti apa. Lalu juga dari segi busa mungkin kita agak sedikit ya, karena kandungannya kandungan bahan kimianya kan sedikit. Dan itu mungkin yang menjadi problem buat masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan sabun yang banyak gitu. Dan itu adalah tugas saya juga sebenarnya mengedukasi masyarakat bahwa produk yang banyak busanya itu belum menjamin kebersihannya, dan malah lebih ramah lingkungan yang busanya sedikit seperti itu. Jadi bukan berarti busanya sedikit tidak bersih, Tidak bersih, ramah, betul, ya. betul. Oke, terus kalau di tempat kakak ini sendiri ini udah berapa lama kak berdiri dan sekarang produksinya bisa sampai berapa banyak? Kami saat udah ini? berjalan 1 tahun, produksinya kapasitas sebenarnya dengan mesin dan teknologi yang sudah kita miliki itu bisa banyak ya. Sehari sekarang kita mampu memproduksi 500 liter. 500 liter per hari. Cukup banyak juga itu. Kalau misalnya kira-kira kalau omsetnya bisa sampai berapa itu ya? Kalau untuk omset ya, untuk omset sendiri per bulannya atau gimana nih? Ya kalau per bulan mungkin Rata-rata 60 sekarang ya. 60 juta ya? 60 sampai 80. biasa. Selanjutnya nih apa rencana selanjutnya? Selanjutnya adalah diversifikasi produk ya, dari bahan baku yang sama, asam sunti. Jadi saya harapannya ingin membuat produk-produk kebersihan lainnya seperti untuk lantai, pembersih kaca dari bahan yang sama. Dan juga produk ini sebenarnya sudah disupport oleh berbagai pihak, Mas Hadi. Jadi di sini kita disupport juga oleh Kemenristek Dikti, sehingga secara teknologi dan formula kami terlindungi. Lalu juga kita mendapat dukungan dari Jerman. Jadi untuk mendevelop masyarakat, mengedukasi masyarakat untuk menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita menjadi bahan yang lebih bermanfaat. Itu kerjasama dengan GIZ. Lalu juga dengan Royal Academy itu ini hari Jumat ini saya berangkat. Ada banyak juga pihak yang mendukung begitu ya? Iya, Kalau betul, untuk ya, dukungan bahan baku sendiri sulit nggak gitu ya? Bahan baku karena dari lokal sendiri, alhamdulillah nggak ada masalah. Dan ini kan sebenarnya saya ingin mengangkat kearifan lokal bahwa kita punya harta yang berharga sebenarnya di daerah kita sendiri yang harus dioptimalkan. Jadi harapannya dengan produk ini bakal ada produk-produk lainnya yang bisa juga menggunakan bahan-bahan yang sudah ada sebenarnya di sekitar kita. Wow, menarik, luar biasa sekali ya. Artinya dengan inovasi yang tadinya mungkin tidak terlalu bernilai ya. Kalau misalnya mungkin Betul. dijual dengan hanya difermentasi seperti ini, cuma dijual berapa Kak? Sekitar 30
ribu per kilo. Iya. Tapi kalau sudah jadi begini bisa Sabun dijual bisa lebih ekonomis lagi ya, Iya, lebih menguntungkan betul. lagi. Baik, terima kasih Kak Nindya atas waktu dan sama-sama, penjelasannya. Sani, Sukses sudah terus untuk berkunjung. Mak Rapiringnya. Amin. Dan pemirsa, demikian Mak Rapiring dari Aceh, dan kembali ke Anda, Dade di studio. Wah, baik. Inovasi dari Aceh ya. Terima kasih Al Hadi Habibi.